Oke, buku literasi media ini mengulas ya spektrumnya banyak ya, nggak hanya bicara tentang media sosial tetapi juga bicara tentang pers atau jurnalistik, lantas juga bicara tentang media televisi gitu. Tapi semuanya memang adalah hasil refleksi saya sebagai penulis untuk melihat fenomena bagaimana orang itu ketika di depan layar televisi, layar HP, dan apa namanya mungkin tersampaikan banyak berita. Buku ini memang awalnya hasil tulisan di kolom literasi media untuk majalah perempuan, tetapi saya rasa siapapun bisa membaca buku ini karena fenomena-fenomena yang ditulis atau yang coba saya angkat di sana itu adalah fenomena-fenomena yang banyak dialami dan tidak hanya perempuan saja gitu. Misal di situ saya menulis tentang cyberbullying. Cyberbullying ini kan dialami mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pun juga tidak terhindar dari yang namanya cyberbullying. Lantas ada revenge porn itu walaupun memang banyak korbannya adalah anak di bawah anak ya, atau mereka yang berada di bawah usia dewasa, tetapi banyak juga orang dewasa yang menjadi korban revenge porn, grooming, lantas ya hal-hal lain, filter bubble. Kadang orang atau masyarakat itu nggak tahu bahwa istilah tersebut ada dan bisa dijelaskan, tetapi mereka bisa merasakan karena mengalami sendiri. Masa pandemi ini media menjadi satu hal yang bisa menjadi pemicu stres juga ya gitu. Saya rasa kalau kita tidak menggunakan media dengan bijak. Misal nih teman-teman yang melihat Instagram terus kemudian ya itu tadi ketika situasi sulit, ekonomi sulit, orang tua misalkan orang tua kita mengalami kemunduran ya secara ekonomi, lantas kita melihat unggahan Instagram teman yang ternyata lagi berlibur, lagi nongkrong di coffee shop. Nah, kalau kita tidak menyikapi itu dengan bijaksana dan nggak baperan itu tadi, bisa jadi buka Instagram malah semakin stres, terus kemudian buka Twitter melihat stres lagi, belum lagi hoax tentang vaksin gitu ya. Misalkan saat ini kita bisa mendaftarkan diri untuk vaksin, tapi dengan banyaknya berita tentang vaksin yang bisa menyebabkan kematian dan segala macamnya, akhirnya stres lagi nih kita. Satu sisi kita pengen keluar dari pandemi, tapi di sisi lain ada kekhawatiran tentang vaksin, tentang ya COVID dan segala macamnya. Nah, kalau kita lagi-lagi ya sebagai konsumen, kontrol terhadap diri itu kan ada pada konsumen gitu. Media tuh menyajikan ibaratnya rumah makan Padang. Di rumah makan Padang banyak sekali hidangan di depan kita gitu ya. Media pun demikian, lengkap hidangannya gitu. Tinggal kita sebagai konsumen yang bisa memilih dan memilah mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan, dan kapasitas kita untuk mengolah informasi itu seberapa kuat gitu. Sama kayak makan kalau kita nggak bisa mengukur diri itu kan terlalu kenyang juga akhirnya nggak baik juga bagi kesehatan. Terlalu banyak mengkonsumsi informasi tanpa tahu daya tahan kita terhadap informasi juga saya rasa menjadi hal yang nanti berakibat